Berjumpa kembali dengan saya, Hasyolan Seagian dalam acara Dialog dari Hati ke Hati, edisi khusus pandemi Corona 2020. Bersama saya telah hadir Mas Mulyan Margadana, selaku Koordinator Umum Jaringan Katolik Melawan COVID-19. Mas Mul, apa kabar Mas? Baik, terima kasih. Sehat Mas? Sehat sampai saat ini. Sampai saat ini ya, ini situasinya memang tidak mudah. Betul. Pemerintah dan juga lembaga-lembaga keagamaan juga bergerak terus untuk melakukan sosialisasi. Bahkan hari-hari ini kita makin intensif melakukan satu tindakan baik dari pemerintah maupun dari kalangan lembaga masyarakat. Ya, Mas Mul, sebetulnya apa namanya gerakan ini muncul dari kalangan Katolik? Seperti apa? Ide awalnya seperti apa, Mas? Bisa diceritakan barangkali? Ya, sebenarnya pada waktu itu di akhir-akhir bulan Februari saya kira, sebelum Presiden menyampaikan pernyataan ini sebagai sebuah bencana begitu, sekumpulan teman-teman dari Ormas Katolik itu membicarakan lah kira-kira kondisi antisipasi dan sebagainya ini sampai pada satu kesimpulan. Kemudian kami bertemu dengan unsur-unsur dari pemerintah, khususnya dari kantor staf presiden, dan kemudian dari sana timbul beberapa gagasan bahwa memang masalah ini itu pada waktu itu kita berpikir tidak bisa ditangani hanya oleh satu pihak atau satu organisasi ataupun satu individu, satu elemen, satu kelompok begitu. Ini harus merupakan kerja bersama begitu. Oleh karena itu kemudian gayung ini bersambut sampai pada satu titik di mana kemudian kantor staf presiden mengundang unsur-unsur Katolik. Oh begitu ya? Dan itu terdiri dari universitas-universitas Katolik, kemudian rumah sakit Katolik, ormas-ormas Katolik. Ormas itu apa aja, Mas? Ya, di situ ada ISKA, Ikatan Sarjana Katolik, kemudian ada WKRI, Wanita Katolik, ada Pemuda Katolik, ada PMKRI, dan ada FMKI. Oh, jadi ini semacam konsorsium di ormas-ormas Katolik itu ya? Iya, betul. Jadi kemudian juga ditambah dengan kelompok kategorial profesi di Katolik. Ada bakat ya, ada amal kasih Katolik, kemudian bakat itu yang apa namanya semacam lembaga sosial itu ya, gitu ya Mas? Betul, untuk penggalangan dana. Penggalangan dana gitu ya. Dan kedua yang dari pengusaha Katolik, pukat ya, pengusaha dan profesional Katolik, dan kemudian ada pemikat juga profesi di KAJ, kemudian juga ada Perdaki, jadi perhimpunan rumah sakit Katolik, kemudian juga ada beberapa misalnya asosiasi perguruan tinggi Katolik ya juga. Jadi artinya aktif juga ikut di sini ya, kalau begitu ya. Relatively hampir semua lembaga, komponen, organisasi, kelompok kategorial itu ada di situ. Ditambah dengan kemudian ada Karina, ada LDD di KAJ dan sebagainya. Ini besar sekali ya Mas ya? Ya, sebenarnya Jaringan Katolik Melawan COVID-19 ini adalah sebuah lembaga ad hoc, sebuah lembaga yang kalau bisa secepat mungkin bubar. Jangan menjadi lembaga tetap gitu ya. Ya, atau jangan terlalu lama begitu ya. Begitu kasus ini selesai, ya selesai juga. Ad hoc ini selesai juga ya, betul, gitu ya. Lalu apa yang dilakukan gitu ya Mas dalam sesudah terbentuk, lalu sekarang apa yang konkret dilakukan oleh katakanlah lembaga ad hoc ini? Iya. Jadi sebagaimana sebuah lembaga ad hoc, maka kita ini mengkoordinasikan potensi-potensi yang ada gitu. Jadi karena ini terkait dengan masalah kesehatan, tentu para profesi atau kelompok kategorial kesehatanlah yang lead the process, seperti itu ya, misalnya. Kemudian kita perlu penggalangan dana, maka bakatlah yang muncul. Begitu. Pengusaha Katolik, mereka tahu jalur-jalur membeli APD dan sebagainya, ya mereka lah yang import dari luar negeri. Gitu. Juga pemikat dan juga ormas-ormas Katolik yang punya jaringan se-Indonesia begitu.
Kemudian tentu rumah sakit Katolik pada tahap ini yang juga membutuhkan bantuan pada saat itu yang sangat urgent. Prinsipnya kami ada 5 kelompok kerja dan ada koordinator masing-masing. Yang pertama adalah kelompok kerja informasi. Itu memberikan edukasi dan diseminasi informasi tentang COVID terkait dengan COVID ini ya. Baik kepada remaja, kepada orang di desa, kepada orang di kota, kelompok rentan dan sebagainya. Nah, kita mengeluarkan berbagai macam booklet, kemudian flyers, membuat web sendiri, membuat Instagram dan sebagainya. Yang kedua adalah yang membidangi kelompok rentan. Kelompok rentan ini adalah kelompok yang terdampak secara langsung, orang-orang yang kehilangan pekerjaannya atau yang hidupnya dari hari ke hari, atau kelompok yang sedang sakit dan sebagainya. Begitu. Yang ketiga adalah kelompok relawan. Kelompok relawan ini kita sudah memiliki hampir 400 relawan sekarang yang sudah mendaftarkan diri. Ini tersebar di seluruh Indonesia ya. Yang kita data kira-kira sudah beberapa belas kota begitu. Terdiri dari kelompok medis dan kelompok non medis begitu. Nah, nanti kita akan mulai dengan sudah dilakukan training kepada mereka, induction, kemudian juga pembekalan begitu sebelum mereka dideploy ke lembaga-lembaga yang membutuhkan gitu. Yang berikut adalah alat kesehatan. Nah, alat kesehatan ini sampai sekarang dengan bakat, pukat, kemudian pemikat kemudian juga ISKA, Pemuda Katolik dan sebagainya, mereka mendistribusikan alat kesehatan ke rumah sakit atau puskesmas juga ya. Di tahap awal memang kami fokus pada rumah sakit di kota besar di Jawa. Kira-kira 1 minggu pertama lah gitu, sampai 10 hari. Kemudian kita mulai masuk ke luar Jawa, kemudian mulai masuk ke kota kabupaten, dan sekarang sudah ke klinik, puskesmas, klinik dan sebagainya. Pentahapan ini dibuat karena memang skala prioritas atas dasar jumlah ODP, jumlah PDP, jumlah ICU dan sebagainya, yang semuanya juga atas rekomendasi dari Perdaki lah. Nah, yang berikut memang ini juga yang baru dan yang penting itu adalah kelompok ketahanan pangan. Jadi ini yang terbaru. Kita melihat bahwa persoalan COVID ini ternyata tidak hanya persoalan kesehatan, tetapi multidimensi gitu. Nah, dampaknya kepada masalah pangan ini kita memperkirakan bahwa ke depan kalau ada gangguan-gangguan terus terhadap orang di desa, maka produksi dan rantai pasok distribusinya ke kota juga akan mengalami gangguan, terutama kalau mudik dan sebagainya. Petani terdampak, resources di desa terdampak, orang di desa sulit melakukan isolasi diri, tidak ada ojek online untuk pesan makanan, masker sedikit dan sebagainya. Maka secara umum kita sangat khawatir pada akhir tahun ini akan ada masalah baru soal logistik yang rentan juga terhadap pertanian dan macam-macam. Artinya dampak dari pandemi ini sudah akan juga diantisipasi begitu ya. Nah, di situ memang kita melakukan pertama edukasi, dan kita baru mulai, dan selain edukasi juga melakukan kegiatan-kegiatan nyata di lapangan. Misalnya di Jogja juga sudah mulai ada proses pembagian benih oleh kelompok-kelompok masyarakat sipil, terutama untuk tanaman-tanaman yang fast growing, sayuran. Jadi kita mencoba untuk menggalakkan urban farming, tanaman pekarangan, kemudian juga hidroponik misalnya. Jadi ini tentu bertahap itu, tapi harus dimulai. Gitu, harus juga tersistematisir ya, supaya penanganannya juga tidak kayak pemadam kebakaran begitu. Betul,
ada waktu beberapa bulan ke depan dan kita harus menyiapkanlah ke sana. Bagaimana apa namanya jaringan ini? Apakah juga bekerja sama juga dengan lembaga-lembaga lain, entah di teman-teman Muslim atau di Protestan ataupun di yang lain itu? Apakah itu juga ada jaringan dengan mereka? Dan kaitannya juga dengan apa namanya kantor staf presiden gitu ya? Iya. Jadi JKMC sendiri memiliki perwakilan di jaringan interreligius, namanya GIC. GIC ini adalah kumpulan beberapa tokoh-tokoh antaragama begitu, dan kemudian saat ini sudah mulai menjalankan, mulai mendapatkan bantuan-bantuan dan mulai memfokuskan diri misalnya pada kelompok rentan dan sebagainya. Ya. Jadi ada teman-teman dari NU, dari Muhammadiyah, dari PGI, dari Hindu, dari Buddha dan sebagainya, ada semua di situ. Artinya memang gerakan ini memang berjejaring juga dengan semua orang yang ingin peduli pada supaya istilahnya bangsa ini cepat sehat begitu ya Mas ya, cepat pulih begitu ya. Ya, pertama dan utama itu kita tidak bisa menyelesaikan sendiri. Gitu. Jadi terlalu naif kalau kita merasa bisa diselesaikan sendiri. Gitu. Jadi kita juga mendapatkan bantuan secara terus-menerus oleh kantor staf presiden misalnya. Kemudian juga kita kerjasama dengan BNPB. Jadi ada paling 3 sampai 4 orang kita yang juga ya syukur mendapatkan kesempatan menjadi koordinator relawan di sana. Sehingga ini salah satu bentuk nyata kontribusi masyarakat Katolik sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari bangsa ini untuk memberikan karya nyatanya lah gitu. Tadi Mas Mul mengatakan bahwa ini memang tidak bisa kerja sendiri, tidak bisa, ini masalah besar yang kita harus hadapi. Lalu dalam rangka kerjasama ini tantangan apa yang dihadapi oleh jaringan ini dalam rangka baik sosialisasi dan juga menjalin kerjasama dengan pihak-pihak lain? Iya, saya kira yang pertama itu menyamakan irama gerak gitu ya. Irama gerak itu perlu tingkat kesabaran, pemahaman bahwa kita ini bekerja untuk sesama lah gitu ya. Tidak ada kepentingan pribadi, tidak ada. Dan ini kerja kemanusiaan gitu ya. Kerja kemanusiaan. Misalnya saja pada tahap-tahap awal itu pasti ada rasa keakuan yang muncul lah. Tidak hanya di taraf ini, tetapi juga di taraf nasional. Gugus tugas mengalami banyak masalah di tahap awal, sehingga SK-nya harus dirubah lagi oleh presiden. Itu karena tentu ada lembaga lain yang tidak mau menjadi subordinasi dari lembaga ini ya. Tetapi dengan sebuah sistem yang baik, misalnya untuk distribusi alat kesehatan begitu. Sekarang ada kelompok dokter ya, kelompok dokter Katolik yang baru masuk kembali gitu. Mereka sangat baik, mau mendistribusikan alat kesehatan, tetapi bertanya kepada kami. Nah, ya kita rangkul karena apa? Karena kita sudah punya single data. Jadi kita punya data rumah sakit yang memang ada, kemudian pembagiannya sudah jelas. Pada tanggal sekian terima ini, APD-nya ini, anunya ini. Sehingga tidak terjadi doubling, handle doubling ya. Jadi pendistribusiannya bisa jelas, yang ini sudah banyak, yang ini sudah cukup, kriterianya apa. Nah, dengan single data ini, maka kita bisa mengatur rencana distribusi, karena kita harus berpikir ini panjang nih. Tidak bisa punya sekarang apa, terus ada yang minta dikasih. Langsung diberi ya. Karena saya punya pengalaman sebuah poliklinik di Kalimantan, yang jauh sekali, sebuah poliklinik. Juga ada tempat lain begitu yang meminta masker misalnya besarnya kalau saya nggak salah 40.000 pieces masker.
Nah, waktu ditanya apakah ada ODP atau PDP-nya, jawabannya tidak ada. Tidak ada. Ya, ya. Jadi ini berangkat dari rasa panik yang luar biasa, begitu ya. Nah, saya beritahu, pemerintah saja melalui KSP dan melalui kita memberi sebuah rumah sakit besar Katolik di Jakarta itu 12.000. Oh begitu ya. Dan itu cukup untuk beberapa minggu lah untuk survive gitu. Ini yang di pedalaman mintanya luar biasa ya. Nah, proses seperti ini juga hambatan, tantangan ya. Menyadarkan kepada mereka bahwa resources kita kan terbatas. Kita harus membagi dengan baik, dengan benar gitu ya. Itu karena memang di tahap awal ada juga kepanikan ya, tapi sekarang kan masing-masing tempat atau desa juga sudah punya kebijakan local wisdom untuk mengatasi ini, mereka lockdown sendiri atau karantina sendiri begitu ya. Betul. Nah, dalam hal ini dukungan apa yang diberikan oleh kantor staf kepresidenan, Pak? Yang pertama tentu bantuan-bantuan alat kesehatan itu cukup membantu, terutama di tahap-tahap awal gitu ya. Dan mereka sudah memberikan bantuan beberapa kali, itu baik misalnya masker, kemudian glove, kemudian masker non medis, kemudian sampai pada alat-alat kesehatan yang cukup canggih dan cukup mahal. Dan itu kita distribusikan sesuai dengan rekomendasi dari para ahli lah yang ada di JKMC gitu. Jadi kita diskusikan, kemudian kira-kira yang berhak siapa, berhak dalam konteks memang membutuhkan ya. Jadi jumlah penyakit, jumlah PDP, jumlah ODP, jumlah segala macam itu menjadi kriteria lah kira-kira. Iya, bagaimana perkembangan terakhir seperti apa, Mas? Apakah makin menurun atau seperti apa informasi terkini kalau boleh mau disampaikan? Saya kira kalau berita terakhir dari Ketua Gugus Tugas bahwa di Jakarta sudah mulai landai dan itu mungkin PSBB lebih berhasil. Sekarang berbagai kota di Jawa dan di luar Jawa sudah mulai juga menerapkan itu. Tentu kita berharap segera, walaupun ini masih terlalu dini untuk menilai apakah karena mungkin puncaknya justru di bulan-bulan Mei ini akan terjadi lonjakan yang luar biasa. Dan tentu dari sisi kami alat kesehatan juga harus disiapkan. Selain itu kita juga membuka konseling psikologi. Karena itu sekarang mulai bosan juga di rumah. Anak-anak, orang tua dan segala macam, pengusaha juga mulai gelisah begitu ya. Jadi kita berpikir bahwa akhir Mei, Juni itu resources akan mulai berkurang. Jadi sumbangan akan mulai berkurang. Pengusaha juga mulai berpikir soal bisnisnya. Sumbangan juga akan mulai berkurang dan sebagainya. Sementara jumlah pasien akan naik. Jadi kita perlu mengatur pace-nya ini supaya tetap bisa membantu dan memenuhi harapan sebisa mungkin. Ya, kalau alat kesehatan dasar seperti masker, gloves dan sebagainya, APD itu terus terang kira-kira 1-2 minggu terakhir ini sudah mulai reda. Permintaan sudah beralih dari tadinya kota besar, kemudian di Jawa, kemudian keluar Jawa dan sebagainya. Sekarang mulai poliklinik atau puskesmas di daerah terpencil. Itu yang kita mulai karena memang layani. juga rakyat juga masyarakat juga sudah bisa memproduksi sendiri juga ya, misalnya kayak masker gitu, walaupun standar yang paling rendah, paling sederhana begitu ya. Yang non medis yang non medis Tapi yang medis pun juga sudah mulai karena pasokan dari pemerintah, kemudian import juga sudah mulai berdatangan, distribusi mulai bagus begitu. Sistemnya juga sudah mulai jalan. Betul, koordinasi juga dari dari gugus tugas juga sudah semakin dipahami oleh pemerintah daerah juga bahwa ini juga memang harus dilaksanakan bersama-sama gitu ya. Yang penting itu menurut saya koordinasi dari rumah sakit kita dan juga poliklinik itu untuk membangun hubungan dengan dinas kesehatan dengan BPBD
karena rantai pasokan dari pemerintah itu kan ke situ, sehingga di daerah-daerah terpencil di Kalimantan Utara, di Kalimantan Tengah, di Papua dan sebagainya itu bisa terdistribusikan karena kadang begini, terutama dengan adanya pembatasan ini, maka logistik itu juga mengalami hambatan. Hambatannya bukan tidak boleh jalan, tetapi terlambat. Karena juga ada pemeriksaan juga di antar kota, antar provinsi dan lain-lain begitu ya. Misalnya kita kirim ke Agats masih belum bisa ini, kita kirim ke Tanjung Selor dan sebagainya itu ke Murung Raya, ke daerah-daerah terpencil di. Ada juga harus melalui ini kan, melalui sungai, melalui macam-macam hal yang juga transportasi umum juga belum terjangkau dengan baik begitu ya. Di Ambon, di K dan sebagainya ini juga tantangan tersendiri lah. Kita juga dibantu oleh beberapa freight forwarder, courier services, membantu misalnya dari Antarja, memberikan fasilitas gratis. Mungkin juga dari kalangan tentara juga ya, Tentara Nasional kita, kepolisian juga ya. Jadi kalau yang ke Papua itu kita minta tolong ke TNI AU di Halim, diberangkatkan ke sana. Kemudian kita juga mohon bantuan ke Freeport dan sebagainya. Jadi intinya tidak bisa kerja sendiri. Betul nggak bisa lah. Nah, dalam hal ini kesadaran apa sih sebetulnya kalau dikatakan misi ataupun gerakan ini mau apa dengan kondisi negara dan bangsa kita? Apa ini jaringan Katolik ini mau jadi sok pahlawan atau apa nih, Mas Mul? Saya kira berdasarkan nilai-nilai yang kita pahami bersama dengan prinsip option for the poor itu, maka tidak layak bagi kita untuk tidak membantu yang sedang membutuhkan. Artinya ini memang panggilan panggilan nurani atau? Saya kira begitu. Begitu ya. Artinya kan rekan-rekan ini semua punya profesi mapan, direktur, presiden direktur, dokter, sebagainya. Tetapi bersedia untuk meluangkan waktu, sumber dayanya dan sebagainya untuk melayani ini ya. Jadi, dan semuanya memang relawan ya sifatnya tidak ada yang mau digaji apapun di situ tidak ada. Dalam konteks ini mungkin Mas Mul ada harapan atau pesan yang mau disampaikan kepada relawan, kepada masyarakat ataupun kepada siapa saja dalam rangka bagaimana kita makin intensif untuk supaya segera ini berhenti pandeminya ini. Saya kira mungkin sebagai bangsa kita sedang menghadapi sebuah tantangan, sebuah musuh tunggal. Maka memang persatuan dan kesatuan itulah yang menjadi dasar kekuatan kita untuk berpijak dan terus berdirilah. Artinya gotong royong ya. Gotong royong, toleransi, solidaritas tanpa sekat. Ini semua adalah nilai-nilai tradisional kehidupan kita. Yang sebetulnya sudah kita punya begitu ya. Nah ini hanya harus diwujudkan bersama, terus bersatu, bergotong royong, berkembang bersama untuk mengalahkan ini, dan kita harus optimis gitu ya. Optimis bahwa bangsa ini mampu melewati situasi krisis ini ya. Betul. Tinggal sekarang bagaimana di manage ya supaya ini benar-benar menyelamatkan bangsa dan negara kita. Saya kira semua komponen masyarakat harus menyadari itu, dan yang penting satu disiplin ya kan. Untuk mengurangi ini kuncinya hanya satu saja, disiplin. Disiplin dari semua pihak ya. Stay at home physical distancing, kemudian masker, kemudian cuci tangan dan sebagainya, itu disiplin. Ini new normal, new life, new behavior. Jadi tidak ada yang suka dengan ini, kondisi ini ya. Tetapi harus kita jalani supaya kita bisa menang. Gitu. Mas Mul, terima kasih banyak atas perbincangan kita pada kesempatan kali ini. Terima kasih. Sahabat-sahabat hidup dimanapun Anda berada,
Terima kasih atas kesediaan Anda untuk tetap menyaksikan tayangan ini. Dan terima kasih kepada Mas Mulyawan Margadana yang memberikan inspirasi kepada kita semua bahwa kita mampu, kita akan sanggup, kita juga akan menyelesaikan pertarungan melawan musuh bersama ini dalam waktu ke depan. Sekali lagi, terima kasih banyak. Jangan lupa like, share, and subscribe channel Hidup TV. Saya, Hasyolan Siagian, dan Mas Mulyawan Margadana mengucapkan banyak terima kasih. Sampai jumpa di episode berikutnya.